Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez tampil sangat puas dengan paket baru Desmosedici GP26 di tes Buriram, berkat masukan dari insting tajamnya. Restlessness to hell and back. Jika tes di Sepang beberapa waktu lalu menjadi ruang pengakuan dan evaluasi jujur terhadap Desmosedici GP26, maka hari pertama Buriram MotoGP Test berubah menjadi panggung pembuktian. Di bawah suhu panas khas Thailand dan karakter lintasan yang menuntut pengereman keras serta akselerasi agresif, Marc Marquez tampil sangat puas dengan paket terbaru Ducati yang kini terasa jauh lebih matang. Apa yang sebelumnya hanya menjadi diskusi panjang di ruang briefing Sepang, kini diterjemahkan menjadi performa nyata di atas aspal Buriram. Sejak sesi pagi dimulai, aura di garasi Ducati Lenovo Team berbeda. Bukan lagi atmosfer penuh analisis seperti di Malaysia, melainkan rasa percaya diri yang terkontrol. GP26 yang turun di Buriram bukan sekadar kelanjutan spesifikasi sebelumnya, melainkan versi yang telah melalui penyempurnaan signifikan berdasarkan masukan sangat tajam dan detail dari Marc. Insinyur Ducati bekerja cepat dalam jeda waktu singkat, menerjemahkan setiap celah kecil yang ia identifikasi menjadi penyesuaian konkret pada paket teknis motor. Pada run awal, perubahan karakter motor sudah terasa jelas. Marc mampu melakukan pengereman keras di ujung straight panjang Buriram, tanpa gerakan korektif berlebihan. Stabilitas bagian depan terlihat lebih presisi, memberi kepercayaan diri untuk menekan titik deselerasi lebih dalam. Transisi dari pengereman ke fase masuk tikungan tampak lebih halus, tanpa gejala kecil yang sebelumnya ia singgung di Sepang. Motor terasa lebih tenang saat berpindah beban, sesuatu yang krusial di lintasan dengan kombinasi tikungan lambat dan zona stop and go seperti Buriram. Masukan Marc pada Sepang MotoGP Test memang disebut sangat rinci. Ia tidak hanya mengeluhkan sensasi tertentu, tetapi memetakan kapan karakter tersebut muncul, dalam kondisi apa, dan bagaimana dampaknya terhadap konsistensi lap time. Ia berbicara tentang respons motor ketika suhu lintasan meningkat drastis, tentang perilaku ban ketika memasuki fase degradasi tertentu, serta tentang keseimbangan motor saat memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi setelah pengereman maksimal. Detail-detail itu mungkin terdengar kecil di atas kertas, namun di level MotoGP, perbedaan sekecil apapun bisa menentukan hasil akhir. Di Buriram, hasil kerja tersebut langsung terlihat. Marc tampil agresif namun terkendali. Ia mendorong motor hingga batas maksimum tanpa terlihat ragu. Setiap kali keluar tikungan lambat, akselerasi GP26 tampak lebih bersih dan stabil. Bagian belakang motor tidak lagi menunjukkan gejala kecil yang sebelumnya menjadi perhatian. Motor terasa lebih menyatu dengan gaya balapnya yang ekstrim, terutama pada fase entry dan mid corner di mana ia dikenal sangat berani. Waktu lap yang dicatat Marc konsisten berada di papan atas. Namun yang lebih penting dari sekadar angka, adalah bagaimana ia mencapainya. Tidak ada satupun tanda bahwa ia harus menjinakkan motor. Sebaliknya, GP26 terlihat memberi kebebasan penuh untuk dieksplorasi. Long run yang ia lakukan menunjukkan ritme stabil meski suhu lintasan tinggi. Penurunan performa akibat degradasi ban tampak lebih terkontrol dibanding sesi sebelumnya di Sepang. Di pit wall, respons tim Ducati terlihat jelas. Para kru yang sebelumnya terdiam saat mendengar evaluasi tajam Marc kini menunjukkan ekspresi puas. Sosok yang paling mencerminkan kepuasan itu adalah bos besar Ducati, Gigi Dall'Igna. Dall'Igna yang dikenal perfeksionis terlihat beberapa kali tersenyum tipis saat memantau data telemetri dan layar timing. Ia menyaksikan bagaimana masukan detail dari pembalapnya diterjemahkan menjadi peningkatan performa nyata dalam waktu singkat. Bagi seorang insinyur sekelas Dall'Igna, validasi seperti ini sangat berharga. Ini membuktikan bahwa komunikasi teknis antara pembalap dan tim berjalan pada level tertinggi. Menurut sumber internal, beberapa area yang sebelumnya menjadi perhatian kini menunjukkan respons jauh lebih konsisten. Karakter transisi dari pengereman ke akselerasi yang sempat menjadi rahasia kecil GP26 kini terasa lebih presisi. Respons throttle lebih linear, distribusi beban lebih stabil, dan keseimbangan keseluruhan motor terasa lebih harmonis dalam kondisi ekstrim. Ducati tidak mengubah identitas dasar Desmosedici, tetapi menyempurnakan detail-detail yang sebelumnya tersembunyi. Penampilan Marc juga berdampak psikologis besar bagi tim. Ia tidak hanya cepat, tetapi tampil dengan aura dominan. Setiap kali keluar dari pit lane, sorotan padek langsung tertuju padanya. Rival-rival memperhatikan setiap sektor timesheet yang menyala ungu. Mereka menyadari bahwa Ducati bukan hanya membawa motor cepat, tetapi juga pembalap yang mampu memaksimalkan potensi teknis secara total. Yang menarik, keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kecepatan mentah, tetapi kematangan paket secara keseluruhan.
GP26 kini terasa lebih siap menghadapi balapan sesungguhnya. Buriram, dengan karakter panas dan tekanan tinggi pada sistem pengereman, menjadi ujian ideal. Jika motor mampu tampil stabil di sini, itu menjadi sinyal kuat untuk seri pembuka MotoGP Thailand. Mark sendiri terlihat sangat percaya diri. Ia beberapa kali memacu motor hingga batas, menunjukkan gaya balap agresif khasnya tanpa kehilangan kontrol. Gerakan tubuhnya di atas motor terlihat natural. Tidak ada koreksi berlebihan yang biasanya menjadi indikasi ketidakstabilan kecil. Semua tampak sinkron antara mesin, sasis, elektronik, dan pembalap. Dal-nya disebut secara internal memuji ketajaman analisis Mark. Baginya, memiliki pembalap yang mampu mendeteksi celah kecil apapun dan menyampaikannya dalam bahasa teknis yang jelas adalah keuntungan strategis. Pengembangan motor modern tidak lagi hanya bergantung pada simulasi dan wind tunnel, tetapi pada interpretasi data yang dikombinasikan dengan sensitivitas pembalap. Hari pertama di Buriram menjadi simbol bahwa proses evaluasi mendalam di Sepang bukan sekadar formalitas. Namun setiap detail yang diangkat telah direspons dengan serius. Losing time, I'm fading fast. Pada Ducati Geiger, General Manager Ducati Corse dibuat tercengang. Mark bongkar semua kejanggalan GP26 kepada tim Ducati, yang bahkan Pecco sendiri tak mengetahui kelemahan ini pada Desmosedici terbaru GP26. Atmosfer di paddock MotoGP usai rangkaian tes pramusim di sirkuit Sepang berubah drastis ketika pembalap andalan Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, melakukan sesuatu yang tak biasa. Tidak banyak momen dalam sejarah pengembangan motor MotoGP yang mampu membuat seluruh garasi tim pabrikan sekelas Ducati benar-benar terdiam dalam satu ruangan. Namun itulah yang terjadi usai rangkaian tes di Sepang. Di tengah optimisme besar terhadap Desmosedici GP26 yang secara performa terlihat kompetitif dan menjanjikan, suasana mendadak berubah serius ketika Mark mengambil alih sesi evaluasi teknis internal tim. Tes pramusim di Sepang MotoGP Test sejatinya berjalan positif bagi Ducati. Ducati Lenovo Team mencatatkan waktu lap konsisten, simulasi balapan solid, serta stabilitas yang dinilai lebih matang dibanding generasi sebelumnya. Dari luar, tak terlihat kekhawatiran. GP26 tampak sebagai evolusi alami yang siap mempertahankan dominasi Ducati di era 1000 cc terakhir, sebelum perubahan regulasi besar. Namun di balik angka-angka itu, Mark melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dalam briefing tertutup bersama insinyur dan teknisi, ia mulai mengurai pengamatannya. Bukan sekadar komentar soal grip atau keseimbangan, melainkan pembacaan karakter motor yang sangat spesifik hingga membuat beberapa engineer saling berpandangan. Ia menjelaskan perubahan perilaku motor pada fase tertentu yang menurutnya bisa menjadi faktor krusial saat musim berjalan. Suasana makin hening ketika pembahasan menyentuh area yang selama ini dianggap aman dalam simulasi internal Ducati. Mark menunjukkan bahwa dalam kombinasi suhu lintasan tinggi dan degradasi ban, GP26 memiliki karakter halus namun berpotensi menjadi titik lemah jika tidak disempurnakan. Di ujung meja, otak teknis Ducati, Gigi Dalinya, mendengarkan dengan intens. Sosok yang jarang terlihat terkejut itu lebih banyak menyimak. Ia beberapa kali meminta data ditampilkan ulang, membandingkan grafik telemetri, memastikan apa yang disampaikan Mark bukan sekadar feeling subjektif. Pihak Ducati kemudian mengonfirmasi bahwa masukan Mark sangat detail dan komprehensif. Pembalap asal Spanyol itu menyampaikan kejanggalan yang ia rasakan secara runtut dengan korelasi data yang jelas. Bagi Ducati, ini bukan feedback biasa, melainkan bahan evaluasi strategis menjelang tes berikutnya. Menariknya, beberapa poin yang diangkat Mark tidak muncul dalam laporan awal rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Pecco lebih menekankan stabilitas race patch dan konsistensi simulasi panjang. Dari sudut pandangnya, GP26 adalah langkah maju yang natural. Perbedaan itu lahir dari gaya balap yang berbeda. Mark dikenal agresif pada fase pengereman dan masuk tikungan, memaksimalkan batas grip depan hingga ekstrim. Ia mengeksplor sudut kemiringan dan transisi throttle dengan pendekatan berbeda dari Pecco. Dari situlah sudut pandang teknis mereka tidak sepenuhnya sama. Bagi Ducati, ini justru keuntungan. Dua perspektif berbeda membuka ruang evaluasi lebih luas. Jika Pecco memastikan kestabilan jangka panjang, Mark menguji batas maksimum potensi dan risiko. Di titik inilah seluruh kru terdiam. Mark tidak hanya menyebut ada kelemahan, tetapi memetakannya secara sistematis, kapan muncul, dalam kondisi apa, dan bagaimana dampaknya terhadap ritme balapan. Ia membandingkannya dengan pengalaman panjangnya mengendarai berbagai generasi motor, memberi konteks yang sulit diabaikan.
Muncullah apa yang disebut sebagai rahasia kecil GP26. Detailnya tentu tidak dipublikasikan dan tak akan dijelaskan terbuka oleh Ducati. Namun secara garis besar, ia menyinggung karakter tertentu pada transisi pengereman ke akselerasi yang dalam kondisi ekstrim bisa sedikit mengganggu keseimbangan alami motor. Ia juga mengisyaratkan respons yang sangat sensitif saat ban memasuki fase degradasi tertentu. Bukan masalah besar, bukan dramatis, tetapi cukup signifikan dalam pertarungan sepersekian detik. Dalam dunia MotoGP, informasi teknis adalah mata uang berharga. Setiap celah yang diketahui rival bisa menjadi keuntungan mereka. Karena itu Ducati tidak membeberkan detailnya. Namun konfirmasi bahwa masukan tersebut akan digunakan untuk mematangkan GP26 sebelum tes berikutnya, kini sudah menunjukkan keseriusannya. Kini fokus beralih ke Buriram MotoGP Test. Tes di Thailand menjadi kesempatan terakhir menyempurnakan paket sebelum seri pembuka. Karakter Buriram yang panas dan menuntut pengereman keras sangat relevan dengan evaluasi dari Sepang. Ducati disebut menyiapkan opsi setup alternatif dan penyesuaian minor di beberapa area. Tidak ada perubahan radikal karena GP26 secara umum sudah kompetitif. Namun sentuhan kecil sering menjadi pembeda dalam perebutan gelar. Yang menarik, Ducati tidak melihat temuan ini sebagai ancaman, melainkan keuntungan strategis. Memiliki pembalap yang mampu mendeteksi potensi kelemahan sejak awal adalah modal besar sebelum musim dimulai. Dalinya mengapresiasi pendekatan Mark yang berbasis data dan detail. Bagi seorang insinyur, pembalap yang mampu menerjemahkan feeling ke dalam bahasa teknis adalah aset penting. Pecco pun memandangnya sebagai penguatan tim, bukan rivalitas internal. Semakin banyak informasi, semakin matang paket motor mereka. Momen di Sepang menjadi pesan jelas bagi Padet. Ducati tidak hanya memiliki motor cepat, tetapi juga dua pembalap dengan pendekatan berbeda yang saling melengkapi. Kombinasi itu membuat GP26 berpotensi bukan hanya kompetitif, tetapi juga matang secara karakter. Menuju Buriram, suasana di garasi berubah dari optimisme menjadi fokus total. Data dianalisis ulang, setiap detail diperiksa kembali. Sepang menjadi pengingat bahwa motor yang terlihat sempurna tetap bisa menyimpan celah kecil. Dalam MotoGP modern, 1/10 detik menentukan hasil. Losing time, I'm fading fast. CEO Ducati shock, Marc Marquez tembus over limit keadaan cedera, tembus kecepatan mustahil. Nights and headaches stack. Sepang kembali menjadi saksi lahirnya sebuah cerita besar yang mengguncang dunia MotoGP. Sirkuit internasional Sepang yang biasanya hanya menjadi panggung uji coba teknis pramusim, kali ini berubah menjadi arena deklarasi kekuatan yang membuat seluruh Padet terdiam. Nama Marc Marquez, yang beberapa bulan lalu masih dipenuhi tanda tanya akibat cedera panjang, kini justru menjadi pusat ketakutan baru. Yang lebih mengejutkan, teror itu datang bukan dari musim balap resmi, melainkan dari sesi tes. Bahkan CEO Ducati, Claudio Domenicali, disebut sampai syok menyaksikan langsung bagaimana Marquez memperlakukan Desmosedici GP26 seolah motor itu adalah perpanjangan dari naluri balapnya sendiri. Kedatangan Marc Marquez ke Ducati 2 musim lalu, sejatinya sudah cukup membuat atmosfer MotoGP memanas. Namun ekspektasi paling liar sekalipun tampaknya masih kalah dibanding kenyataan yang terjadi di Sepang. Banyak pihak memperkirakan Marquez akan tampil lebih kalem, fokus beradaptasi, dan menjaga kondisi fisiknya setelah rangkaian cedera serius yang nyaris mengakhiri karirnya. Akan tetapi, begitu sesi tes dimulai, semua prediksi itu runtuh dalam hitungan menit. Marquez tidak datang untuk beradaptasi perlahan. Ia datang untuk mengambil alih kendali, memaksa motor, dan mencari batas paling ekstrim sejak lap pertama. Sejak keluar dari pit lane, gaya berkendara Marquez langsung mencolok. Ia membuka gas lebih awal dari pembalap lain, masuk tikungan dengan kecepatan yang membuat para teknisi Ducati menahan napas, dan mengangkat motor dari apex dengan agresivitas yang nyaris tidak masuk akal untuk seorang pembalap yang baru pulih dari cedera. Setiap lap yang ia jalani bukan sekadar pengumpulan data, melainkan sebuah pernyataan mental bahwa rasa takut tidak lagi memiliki tempat di dirinya. Sepang, dengan kombinasi tikungan cepat dan lurus panjang, menjadi kanvas sempurna bagi Marquez untuk menunjukkan versi paling buas dari dirinya. Yang membuat situasi semakin mengejutkan adalah cara Marquez memperlakukan Desmosedici GP26. Motor tersebut sejatinya masih berada dalam tahap pengembangan, dengan beberapa komponen aerodinamika dan elektronik yang belum sepenuhnya final. Namun di tangan Marquez, GP26 langsung dipaksa bekerja di level yang bahkan belum direncanakan oleh para insinyur Ducati. Data telemetri menunjukkan bahwa ia berkali-kali melewati batas aman yang biasanya baru dicoba menjelang akhir pramusim. Ia mengerem lebih dalam,
membuka gas lebih cepat, dan memanfaatkan setiap celah kecil yang ada untuk mendapatkan akselerasi maksimal. Momen paling mencengangkan terjadi di lintasan lurus Sepang ketika angka kecepatan maksimum muncul di layar monitor Ducati Corse, 350 km per jam, sebuah angka yang membuat suasana garasi seketika sunyi. Inj Sepang, bukan Mugello. Trek ini secara karakter tidak dirancang untuk mencetak top speed ekstrim. Selama bertahun-tahun, kecepatan tertinggi di sirkuit ini selalu berada di bawah ambang tersebut. Namun Desmosedici GP26, dengan Marc Marquez di atasnya, berhasil menembus angka yang selama ini dianggap mustahil secara teknis. Para insinyur Ducati awalnya mengira ada kesalahan pembacaan data. Mereka melakukan pengecekan ulang, membandingkan sensor, dan memastikan tidak ada anomali. Namun hasilnya tetap sama. Kecepatan tersebut nyata. Lebih mengejutkan lagi, Marquez mencapainya tanpa slipstream panjang atau bantuan kondisi khusus. Ini murni hasil kombinasi antara mesin, aerodinamika, dan keberanian pembalap yang menolak mengangkat gas meski naluri keselamatan sudah berteriak. Claudio Domenicali, yang dikenal sebagai sosok tenang dan penuh perhitungan, kali ini tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di dalam paddock, ekspresi wajahnya menjadi bahan pembicaraan. Ia menyaksikan langsung bagaimana Marquez berkali-kali memaksa motor melewati batas yang bahkan belum diuji oleh pembalap Ducati lain. Bagi Domenicali, ini bukan sekadar soal kecepatan, tetapi tentang potensi yang tiba-tiba terbuka jauh lebih lebar dari yang diperkirakan. Marquez bukan hanya cepat, ia menjadi katalis yang mempercepat evolusi Desmosedici. Tes Sepang ini juga memperlihatkan sisi lain dari Marc Marquez yang sempat hilang dalam beberapa musim terakhir, yakni keganasan mental. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan cedera, operasi, dan keraguan publik, Marquez kini terlihat seperti pembalap yang tidak lagi memiliki beban. Setiap tikungan diambil dengan keyakinan penuh. Setiap lap dijalani dengan tujuan jelas, mencari limit, menemukannya, lalu mendorongnya sedikit lebih jauh. Ia tidak terlihat seperti pembalap yang sedang menguji motor, melainkan seperti predator yang sedang menandai wilayah kekuasaannya. Desmosedici GP26 sendiri tampak merespons gaya agresif Marquez dengan cara yang menakutkan. Motor ini menunjukkan stabilitas luar biasa di kecepatan tinggi, traksi kuat saat keluar tikungan, serta akselerasi brutal yang membuat roda depan kerap terangkat panjang di trek lurus. Kombinasi aerodinamika baru Ducati dengan karakter mesin yang semakin liar tampak menemukan pasangan ideal dalam diri Marquez. Seolah-olah GP26 memang diciptakan untuk pembalap dengan insting ekstrim seperti dirinya. Reaksi dari paddock rival pun tak kalah menarik. Meskipun sebagian besar memilih bungkam di depan kamera, bahasa tubuh mereka berbicara banyak. Para pembalap Yamaha, Honda, KTM, hingga Aprilia terlihat lebih sering memantau layar timing Ducati. Angka-angka yang muncul bukan sekadar cepat, tetapi mengintimidasi. Tes pramusim yang biasanya menjadi ajang eksperimen kini berubah menjadi peringatan dini bahwa musim mendatang bisa menjadi salah satu yang paling berat dalam sejarah MotoGP. Yang membuat cerita ini semakin dramatis adalah konteks cedera Marc Marquez. Beberapa waktu lalu, banyak yang meragukan apakah ia masih mampu tampil konsisten, apalagi agresif. Namun di Sepang, semua keraguan itu dijawab dengan cara paling kejam. Marquez tidak hanya kembali, ia kembali dengan versi dirinya yang lebih nekat, lebih bebas, dan tampaknya lebih berbahaya. Losing time, I'm fading fast.